Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Henda tentunya di acara podcast Green Campus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Nah, kalau pertama kemarin Henda ditemani oleh Pak Amar selaku Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2022. Kali ini Henda juga ditemani Pak Amar, tapi dengan status yang berbeda nih teman-teman. Kok Pak Amar udah ketawa Pak Amar? Nah, kenapa Henda bisa bilang beda? Karena untuk saat ini Pak Amar mendampingi Henda bukan sebagai ketua PMB, melainkan ketua program studi pendidikan bahasa Arab. Betul Pak Amar? Sahih Sorry, jiddan. sorry. Kaifa. Oh, sebelum kita ke Kaifa ya teman-teman ya. Namanya juga bahasa Arab ya. Jadi makanya kita harus lughah Arabiyah seperti itu ya. Betul Pak Amar? Naam sahih kalamuk jayyid jiddan. Naam, naam. Assalamualaikum Pak Amar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halak ya Henda? Seharusnya Henda yang nanya dong Pak Oh, Amar. tayyib. Kaifa haluk? Kaifa hal ya Pak Amar? Alhamdulillah ana bi khair wa afiyah. Wa inti? Alhamdulillah ana bi khair. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setidaknya Henda bisa lah sedikit bahasa Arab ya Pak. Udahlah Pak, abis itu jangan dilanjutin ya Pak. Oke. Oke, tapi sebelumnya kan kalau misalkan di IKAS itu kita, bukan kita sih ya. Tahiyah Arabia. Tahiyah. Tahiyah Arabia. Tahiyah. Tahiyah Arabia. Tahiyah. Oke, baik Pak Amar, biar teman-teman semangat ya, tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Aduh, kok ada sama Pak Amar tuh kayak nggak bisa gimana gitu ya. Pak Amar, aduh, maaf mic-nya nih Santai, ya. Hen, santai. Baik siap. Pak Amar, Henda ini kan kalau bisa dibilang awam ya tentang bahasa Arab nih. Dan bahasa Arab ini kan juga bisa dikenal dengan yang bahasa yang paling sulit nih. Ini menurut Henda dan beberapa teman Henda. Tapi kan di luar sana nggak tahu kan Pak Amar. Mungkin Pak Amar tuh sebelumnya bisa mematahkan argumen yang seperti itu, bahwasanya bahasa Arab itu aslinya mudah. Gitu loh Pak Amar. Gimana tuh Pak Amar? Langsung dijawab nih. Ya masa setahun besok Enggak pakai sponsor dulu, ada yang lewat. Enggak ada ya. Nggak ada Oke. Pak. Saya jawab pakai bahasa Indonesia saja ya. Gitu. Nggih. Kata siapa bahasa Arab itu susah gitu loh. Buktinya Henda sendiri setiap hari loh selalu berbahasa Arab. Saya nggak pernah tahu Henda itu bercakap-cakap dengan Tuhan, sholat pakai bahasa Indonesia. Pasti pakai bahasa Oh. Arab kan? Oh iya betul Nah, juga sih Pak Amar. iya, malah Iya, sejak betul, kecil betul. kan? Ya betul Pak Amar. Betul gitu. Jadi sebenarnya itu hanyalah statement-statement yang merendahkan dirinya sendiri. Seharusnya tekadnya yang harus dibangun dulu, bahasanya belajar bahasa itu mudah dan belajar bahasa itu adalah kebiasaan. Ya betul. Enggak seperti belajar berhitung dan lain-lain, sehingga habitnya selalu untuk disiapkan setiap hari bahkan setiap saat untuk berbahasa, saya rasa bisa gitu. Oh iya Dan betul. kalau pengen cepet lagi ingin berbahasa Arab, ada loh caranya gitu loh. Eh, Kalau pengen ya, kalau iya. masuk PBA kelamaan 4 tahun, kursus dulu juga kelamaan, ada loh yang lebih cepat gitu loh. Gimana tuh Pak Amar Pengen caranya? tahu nggak? Pengen dong, Henda sendiri kan juga Oke, pengen jadi bisa bahasa Arab. kalau pengen bisa bahasa Arab cepet tanpa melalui belajar di prodi PBA atau tanpa kursus bahasa Arab, ada caranya yang lebih cepat, yaitu nikah saja dengan orang Arab. Oh. Dijamin pasti langsung bisa berbahasa Arab. Oh iya betul banget ya Pak Amar. Aduh Pak Amar. Oh iya betul juga, benar Berarti ya kan Pak Amar. mudah kan? Iya mudah banget sih. Mudah Iya gitu, betul. makanya. Oke, baik Pak Amar. Oke. Itu adalah cara paling cepat kalau ingin Betul. bisa bahasa Arab. Betul. Iya sih Pak Amar betul. Oh ya nih Pak Amar, kita ngomong-ngomong bahasa Arab kan, setahu Henda Pak Amar ini sebagai ketua program studi pendidikan bahasa Arab. Sebelumnya pasti Henda pengen tahu dong perasaan Pak Amar sendiri menjabat sebagai ketua program studi itu seperti apa perasaan Bapak? Harus diungkapkan di sini. Ya harus dong Pak, jadi biar teman-teman tahu, oh ini loh Kaprodi bahasa Arab Oh gitu. gitu. Oke lah, saya ungkapkan. Jadi Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab itu rasanya itu ngeri-ngeri sedap Loh, gitu. kok gitu Pak?
ngeri-ngeri sedapnya kenapa gitu. Sedapnya dulu saya kasih Siap, siap, sedapnya dulu. sedapnya dulu. Sedapnya itu karena secara tidak langsung berarti saya diberi amanah untuk mengelola, mengembangkan program studi yang di situ concern-nya itu berkaitan dengan pengajaran bahasa Arab gitu. Mm-mm. Itu. Ya. Ngeri-ngerinya takutnya nanti tiba-tiba ketika prodi ini sudah go Mm-mm. internasional, saya takut diundang ke Arab gitu loh. Loh, kan nggak apa-apa sih Pak Amar, lebih enak gak sih? Tiket dibayarin. Ya enak, memang siapa yang nggak pengen, tapi nanti takut banyak godaan di sana gitu loh. Kan Suna 4 Pak. Iya kan Gitu. Pak? Iya gitu. Jadi artinya apa yang saya rasakan ketika mengelola program studi ini itu ibaratnya sebuah tantangan dan sebuah harapan juga bahwasanya animo masyarakat khususnya animo yang berkembang di siswa itu bahasanya masuk bahasa Arab itu susah, kemudian belajar bahasa Arab itu membosankan. Mm-mm. Maka yang saya bangun, yang saya tanamkan kepada mahasiswa, ayo kita bikin bahasa Arab itu benar-benar happy Oh dan iya, seperti sebuah betul-betul. permainan. Sehingga Ya. tantangan terbesar adalah bagaimana nanti harapan saya sendiri generasi-generasi mahasiswa yang ada di PBA ini ketika nanti terjun lulus ke masyarakat mereka bisa merubah bahasa Arab yang Iya, dulu iya, mungkin Henda betul. sendiri merasakan belajar ketika dulu belajar bahasa Arab kok kayaknya sering ngantuk. Pening kali Pak. Betul, makanya itu yang ingin saya tanamkan sehingga Hmm. benar-benar pembelajarannya itu mengasyikkan sekali Oh, gitu. sangat mengasyikan berarti Heeh, aslinya ya Pak betul. ya. Nah, karena bilang-bilang kita ini mengasyikan, tentunya di sini teman-teman pasti pengen tahu dong Pak, pendidikan bahasa Arab yang ada di IKAS itu seperti apa? Mungkin Bapak bisa memperkenalkan terlebih dahulu. Oke, saya perkenalkan, nanti kalau ada yang kurang silakan langsung ditanyakan saja ya, gitu. Siap. Jadi kita PBA itu punya tagline, Hmm. bahwasanya prodi ini itu tagline-nya membangun peradaban melalui bahasa dan budaya. Wow, keren Wah, juga ya gitu, Pak. Wow, tepuk tangan dulu dong. Mas, tepuk tangan Mas. gitu. Jadi kenapa saya membangun tagline membangun peradaban dengan bahasa dan budaya? Yang pertama karena kita itu prodi yang memang fokusnya di pendidikan bahasa Arab sehingga mau nggak mau kita akan selalu untuk mengajarkan dan mempelajari bagaimana bahasa Arab itu untuk diajarkan gitu. Oh, Yang nanti akan ditopang dibantu dengan prodi-prodi lain seperti prodi HKI, ya. pendalaman teks-teks agama, begitu juga dengan prodi IKT, pendalalan tentang Al-Qur'an dan bagaimana penafsirannya. Sedangkan saya prodinya itu kita itu sebenarnya ada di lingkup yang paling atas yaitu pendidikan Ya. gitu. Mm-mm. Lah inilah yang sebenarnya membedakan dengan lembaga kursus. Kalau lembaga kursus mahasiswa atau siswa itu ketika masuk di lembaga kursus dia hanya belajar untuk bisa berbahasa Arab. Ya. Itu kalau lembaga kursus. Kemudian ada lagi prodi yang memang mirip dengan PBA tapi namanya itu BSA, Oh, BSA. Bahasa dan Sastra Arab. Prodi ini itu lebih menekankan kajian-kajian sastra Mm. terhadap manuskrip-manuskrip entah itu manuskrip kuno atau manuskrip modern tentang bahasa Arab yang berbahasa Arab. Lah Mm. sedangkan kami PBA kami selain mengajarkan bagaimana mahasiswa itu bisa berbahasa Arab dalam 4 keterampilan, bisa mendengar, berbicara, membaca dan menulis, kami Mm. juga mengajarkan bagaimana bahasa Arab ini diajarkan gitu. Lah itulah yang sebenarnya tidak ada di prodi lain ataupun lembaga kursus ataupun di pesantren Mm. gitu. Kalau dulu rata-rata guru-guru kita itu mengapa sih kalau mengajari itu kok selalu datang buka kitab baca terjemah baca terjemah baca terjemah karena Mm. mengikuti tradisi-tradisi saat dulu diajar di pesantren gitu. Oh, iya, iya. Iya kan? Betul, Hendar betul. dulu kalau belajar kan juga gitu kan. Iya, betul Pak. Bahkan seringnya gurunya datang kasih tugas terjemah, kasih tugas Iya, heeh, terjemah. Lah, betul. kalau di PBA enggak gitu loh. Mm.
selain memang fokus mengajarkan bahasa Arab, kami itu mengajarkan pendidikan-pendidikan, artinya berkaitan dengan kurikulum, teori pembelajaran, pengajaran, begitu juga dengan evaluasi sehingga happy and funny gitu. Pembelajarannya ya bagaimana itu ringkas, tapi teman-teman mahasiswa itu ketika mengajar itu sudah ditata dari Mm-mm. awal, masuk kelas saya harus ngapain, pakai media apa, pakai pendekatan apa, metodenya apa, bahkan nanti kami haruskan ketika mahasiswa itu praktek micro teaching atau praktek mengajar harus ada gamenya gitu loh. Wajib itu Pak. Wajib harus ada gamenya biar Iya, iya, iya. menarik, atau kalau nggak game paling nggak ice breaking tapi ada Iya. kaitannya dengan bahasa Arab gitu. Oh gitu. Mm-mm. Nah Pak, kalau misalkan kita kan itu Bapak udah singgung ice breakingnya tadi ini Pak. Ha-ha. Kalau misalkan ice breaking, jadi kayak Inggris gitu ya Pak. Ha-ha. Ice breakingnya pakai bahasa Arab itu harus semuanya pakai bahasa Arab atau setidaknya ada bahasa Arab yang digunakan? Oke. Kalau di PBA sebutannya lu'ba Oh, lughawiyah gitu. Jadi Lu'bal lu'ba Arabiyah. lughawiyah gitu. Jadi Lughawiyah. lu'ba lughawiyah ini bisa saja di luar berkaitan dengan materi tapi tetap Ya. lu'banya ini berbahasa Arab sehingga Hmm. tidak lepas. Contoh saja ya yang ini karya-karya yang baik karya media maupun karya produk maupun lu'bah permainan-permainan yang dihasilkan oleh teman-teman itu, mahasiswa kami itu sudah ada yang bisa membuat permainan mahjong berbahasa Arab Wow. gitu. Tapi bukan sekedar mahjongnya Iya. diganti Arab, tapi memang di situ fokus dengan materi. Kemudian ada juga kartu remi, Mm-mm. itu kita jadikan bagaimana reminya itu berbahasa Arab. Kalau remi seingat saya itu materinya itu nahwu, bukan nahwu, Mm-mm. sorof gitu. Sorof. Jadi sorof dibuat dalam permainan remi Mm-mm. gitu. Kemudian ada lagi saya agak lupa bagaimana model permainannya, tapi konsep permainannya meniru apa itu? Kayak tumpukan-tumpukan kayak balok yang ditata itu Oh, apa namanya? aduh kok Henda lupa juga ya Pak namanya. Itu tuh seru juga tuh Pak Heeh, apa mainnya. itu namanya Mas? Uno. Oh iya Uno main ya? Uno ya Pak, Ah, Uno, gitu. Uno. Jadi ada Uno Mm-mm. dikreasi berbahasa Arab, tapi nggak tahu saya materinya itu apakah nahwu apa berkaitan dengan maharaj saya kurang Ya. gitu. Jadi banyak sekali produk-produk yang ibaratnya itulah yang harapannya wah kayaknya pembelajarannya dirasa tuntas buat Luqbah Lughawiyah Oh. gitu. Oh itu ya Pak. Wow keren Betul. sekali ya. Jadi Iya. oh jadi untuk itu kita kita nggak bakalan bosan ya Pak untuk belajar bahasa Arabnya. Dijamin nggak bakalan bosen karena mahasiswa di sendiri ketika di kelas nanti kan akan Hmm. diajarkan bagaimana teori-teori psikologi belajar, Ya. kemudian untuk bahkan saya menekankan kepada mahasiswa itu jangan mengajar dengan satu cara saja mulai Iya dari betul. pertemuan pertama hingga akhir karena Mm-mm. ada loh di antara siswa itu yang memang belajarnya itu nggak harus duduk diam, Iya betul. yang kebanyakan terjadi di kelas-kelas kan mulai siapa saja gurunya, Mm-mm. siswa harus duduk diem Iya gitu. betul. Padahal kan tipikal-tipikal siswa itu banyak gitu Hmm. loh. Iya Pak, apalagi tahun-tahun sekarang gitu ya Pak, Heeh, anak-anak tahun sekarang. betul Iya. gitu. Oke Pak, terkait dengan itu kan tadi sudah disinggung juga tentang pengenalan bahasa Arab di IKA sendiri, kemudian juga metode-metode belajar yang tentunya dalam bahasa Arab ini agar teman-teman atau anak didik itu tidak akan pernah bosan. Mm-mm. Nah, pastinya bahasa Arab ini juga kan setahu Henda terkenal dengan prestasi-prestasinya. Keunggulan dari pendidikan bahasa Arab yang ada di IKJ itu sendiri tuh apa Pak? Mungkin bisa disebutkan. Kalau prestasi saya sebutkan yang berkaitan dengan bahasa Arab saja Iya, ya. betul Pak. Sebenarnya Yang ada prestasi di luar bahasa Arab, tapi untuk yang berkaitan dengan bahasa Arab pernah mahasiswa itu juara se-Asia Tenggara Oh iya iya ya pernah untuk dengar. debat berbahasa Arab. Wow. Gitu. Kemudian lomba menyanyi berbahasa Arab tingkat nasional juga pernah, Wow, keren banget dong. dan lomba untuk yang terakhir kemarin kalau tidak salah itu membuat yang lomba di Kediri itu takdimul kisah, telling story kalau bahasa Oh, Inggrisnya gitu. heeh. Jadi
menceritakan. dalam bentuk berbahasa Arab Oh, gitu. wow, keren banget ya Pak Keren bahasa Arab. sekali Beri gitu. aplaus dulu dong teman-teman semua. Nah tentunya Pak, kalau misalkan melihat dari prestasi saja itu sangat luar biasa lagi kan Pak. Tentunya alumni dari PBA ini pastinya nggak kalah dong Pak. Oke, kalau alumni sih, kalau saya sebutkan semua sih banyak gitu Nggih. loh. Yang pasti hampir semua alumni kami itu, kecuali mereka yang lanjut S2 ya. Iya. Kalau yang lanjut S2 saya tidak tahu statusnya apakah juga sambil mengajar. Mhm. Tapi kalau yang tidak lanjut S2, mereka itu ada yang keterima untuk jadi guru madrasah, bahkan Mhm. ada yang keterima itu di daerah Batu itu untuk menjadi musyrif gitu. Karena Mhm. kebetulan pesantrennya itu inginnya bilingual sehingga Mhm. kebetulan ada alumni yang langsung ditarik di sana. Dan ada juga loh alumni yang mandiri malah bukan hanya mengajar bahasa Arab, Iya. tapi alumni ini nekat. Saya dengar dari teman alumninya, satu konsulnya itu cerita, ada Pak alumni kita itu yang sekarang itu selain mengajar bahasa Arab juga mengajarkan TPQ dan TPQ-nya dikolaborasikan dengan bahasa Arab gitu. Wow, luar biasa banget ya Jadi Pak. jadi memasukkan bahasa Arab ke dalam TPQ itu Iya. kan nggak mudah Nggak gitu mudah loh, nggak apalagi anaknya mudah kecil-kecil gitu, kan betul Pak. gitu. Sehingga dia mencoba untuk biar mungkin dia belajar dari pengalamannya saat belajar bahasa Arab, apa sih maksudnya, sehingga dia tanamkan sejak dini di TPQ Iya. bagaimana mengajarkan bahasa Arab itu bisa dikolaborasikan dengan membaca huruf Al-Qur'an itu. Oalah, keren banget sih. Nah Pak, otomatis kan kita juga pengen tahu dong sebenarnya standar kelulusan dari program studi pendidikan bahasa Arab ini sendiri apa Pak? Oke. Kalau bicara kelulusan ya, yang Iya, pasti kita memang benar-benar mengkader, mencetak mahasiswa kita sebagai pendidik. jelas itu Karena kan Pak. sesuai dengan nama prodinya Iya, kan, pendidikan. pendidikan bahasa Arab. Iya, Otomatis bisa mendidik bahasa Arab iya. gitu. Kalau saya rinci lagi, otomatis kalau pilihannya itu mendidik, paling enggak dia itu terampil dalam mengajar, dalam membuat evaluasi, Mhm. kemudian dalam menggunakan media dan menerapkan sebuah metode, itu pendidik. Tapi di luar dari pendidikan bahasa Arab ini, saya menekankan mereka untuk menjadi 3 3, kategori tambahan gitu. iya. Selain jadi pendidik apa? Yang pertama, saya mencetak standarisasi yang saya terapkan dan saya masukkan dalam visi dan misi PBA sehingga 2030, harapannya ya Iya Pak. edupreneur, Edupreneur. edupreneur gitu. Wow. Kalau sekarang kan siapa sih yang nggak lihat status WA-nya teman-teman Henda Iya. selalu yuk order yuk, yuk pre-order Oh, yuk, ya enggak? ya jelas Pak. Lah gitu. Cuma saya ingin memasukkan Mhm. bagaimana caranya agar teman-teman mahasiswa ini nanti ketika lulus jadi alumni atau mengajar atau memang dia itu usaha di bidang lain, tapi Mhm. juga bahasa Arabnya ini nggak mubazir gitu Iya, loh. tidak Eman ketinggalan. kan gitu loh. Kan kadang banyak gitu loh. Sekolahnya dulu prodi apa? Iya. PBA, lulus-lulus tiba-tiba jualan kue Nggih. gitu. Ya nggak memungkiri, memang boleh Mhm. gitu. Tapi harapan saya edupreneur-nya ini bisa tetap dibawa ketika nanti tetap jadi guru bahasa Arab Iya. atau jadi penjual penjual apa itu? Kopi yang terkenal itu. Apa, Barista? Mas? Ayo, Oh, apa ayo? bukan barista ya Pak? Starbucks, Oh Starbucks. Starbucks, Entar oh dia iya iya iya. seumpama ternyata ingin lanjut kerja Starbucks Iya, atau punya Starbucks sendiri, paling enggak edupreneur tentang PBA-nya iya, enggak dilupakan. Maksudnya apa edupreneur? Bayangkan, guru masuk kelas, harus iya, ngabsen, ngajar dan mhm, lain-lain. Pulang kan udah lelah. iya, Lah harapannya yang buat produk untuk pengajaran itu ya dari mhm. anak-anak PBA IKHAK. Gitu. Oh, Jadi yang saya katakan tadi produk seperti mahjong berbahasa Arab, iya iya kartu iya, remi berbahasa Arab, mhm, kartu domino berbahasa Arab, terus mhm. apa tadi yang balok Uno Uno berbahasa bahasa Arab, Arab dan semisalnya atau ular tangga mhm, berbahasa Arab, itu mereka benar-benar desain sejak mahasiswa
dengan Mm-mm. produk yang memang layak Iya. untuk dikomersilkan, sehingga guru-guru kalau yang dulu nggak pernah masuk PBA Mm-mm. atau yang pernah masuk PBA tapi nggak sempat karena udah capek, ya tinggal cari aja di marketplace. Ini loh media-media untuk pengajaran bahasa Arab. Wow, keren banget ya Iya Pak. gitu. Tepuk tangan. Terus yang kedua Pak? Itu ya, yang Ya, pertama. Yang edupreneur. kedua, bukannya ingin menggeser prodi KPI ya, Iya. jangan Oh, tersinggung. enggak Pak, enggak. Tapi saya juga ketawa. Jadi saya juga yang kedua itu karena ini zamannya zaman digital, Jelas. zamannya narasi dan narasinya itu lewat konten, Jelas Pak. sehingga saya juga mengajarkan mahasiswa PBA itu, tapi ini sebagai pilihan mata kuliah alternatif. Mm-mm. Mereka bisa memilih mata kuliah ini di semester nanti ketika semester 6-7 mata Mm-mm. kuliahnya berkaitan dengan Oh, jurnalistik jurnalis. gitu. Tapi Tapi hanya sebatas mereka itu bisa membuat konten berita mm-mm. sederhana baik melalui blog, website Ya. ataupun melalui kanal YouTube dengan membawakan berita berbahasa Arab. Itu saja Hmm. sih gitu. Jadi kalau Ya, harapannya ha-ha. apakah ini menggeser jurnalistik? Enggak Tidak. sih Pak. Saya hanya memberikan bekal kepada Ya, mereka seumpama mereka punya skill. waktu luang Oh. lebih, kemudian skill mereka itu ternyata Mm-mm. kurang, kan mereka bisa berkonten sendiri Iya, dalam betul. bentuk berbahasa Arab atau menulis berita sendiri gitu. Itu. Berarti ini jurnalis bahasa Arab. Betul, Siap, jurnalis siap. bahasa Arab yang hanya ditempuh hanya 2 semester, toh otomatis itu Oh. waktunya kurang sekali, tapi paling Ya, tidak mereka itu kenal lah ya. dasar-dasar dan bagaimana membuat konten secara sederhana berbahasa Hmm. Arab Iya, gitu. ya. Itu yang kedua. Dan yang terakhir yang ketiga, jurusannya adalah teatrikal, drama dan puisi gitu. Wow. Jadi kalau tadi seakan-akan kayak kok merembet ke KPI, tidak, hanya untuk memberikan skill. Ini Iya, juga teatrikal drama puisi kok kayaknya ke arah sastra Arab, iya. tidak. Ini juga hanya sekedar mata kuliah pilihan dan Mm-mm. memberikan bekal skill. Karena Eman juga kalau dulu seumpama tadi yang saya ceritakan mahasiswa PBA prestasinya sampai ada yang se-Asia, Iya. nasional, lomba debat, Mm-mm. lomba drama, membawakan takdimul kisah, membawakan cerita tadi. Nah seumpama kalau mereka udah jadi guru kan nggak mungkin Iya. mereka masih ikut lomba debat. Mentok hanya mendidik muridnya Mm-mm. untuk latihan biar debat atau membawakan cerita berbahasa Arab, sehingga saya memberikan pengalaman dan pengetahuan biar mereka punya skill itu selama 2 semester di mata kuliah pilihan itu, sehingga harapan saya mereka juga bisa loh membuat konten sendiri yang anak-anaknya nanti di sekolah atau dia sendiri berinisiatif untuk bersyair puisi, berbahasa Iya. Arab, atau kalau di YouTube-YouTube itu apa, kalau meniru lagu itu dengan nada sendiri itu meng-cover. Nah, Oh. kita meng-cover-nya bukan meng-cover sebatas meng-cover Mm-mm. meng-cover nadanya, Iya. tapi ya liriknya kita berbahasa Arab kan gitu. Itu kan Keren lebih sih. mudah sih sebenarnya Iya. untuk pembelajaran kan Iya Pak, betul, gitu. betul, betul. Jadi seperti itu. Oh, keren banget ya Pak bahasa Arab ya Gitu. Nyesel Pak. ya nggak masuk bahasa Arab Iya ya. Pak. Tapi setidaknya Henda masih bisa belajar kan Oke, Pak. gitu. Nah oke Pak Amar, Pak Amar makasih banget nih. Pak Amar sudah meluangkan waktunya kembali dan kali ini statusnya berbeda. Tapi Pak Amar luar biasa sekali. Dan Henda aplaus juga sih buat Pak Amar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bapak datang ke sini hanya untuk memenuhi podcast doang dan habis itu langsung pulang. Itu kan luar biasa banget, suatu kehormatan bagi Henda. Ya sebagai orang yang harus mengikuti peraturan gitu. Siap. Siap, Meskipun Pak Amar. kemarin saya selaku ketua PMB. PMB dan program ini ada di bawah naungan PMB, tapi kan Iya. sekarang beda. Saya Betul. kan bukan tuan rumah di sini. Betul. Kan yang jadi tuan rumah kan Henda. Henda, sehingga saya mengikuti Siap. apa SOP yang dibuat oleh Henda.
Siap Pak Amar, sekali lagi terima kasih ya Pak Amar. Sama-sama gitu, dan kurang lebihnya kalau nanti ada yang tanya-tanya tentang Bahasa Arab, bahasa Arab silakan tulis saja PBA-IKHAK, nanti pasti akan muncul webnya, akan ya, muncul Instagramnya, Facebooknya, bahkan lebih lengkapnya ada di cek bawah di sini. deskripsi bawah ini. Oke, baik Pak Amar, terima kasih atas waktunya sekali lagi. Sama-sama. Nah, untuk teman-teman yang kepo nih, masih kepo tentang bahasa Arab, kalian makanya jangan kepo tentang bahasa Arab dulu. Makanya yuk daftarkan diri terlebih dahulu di Institut Kiai Haji Abdul Halim ini, baru kemudian kalian kepoin prodi pendidikan bahasa Arab ini. Tentunya ada link di bawah ini ya, nanti bisa tengok. Oke Pak Amar, mungkin cukup sekian ya Pak Amar. Sama-sama. Saya Henda selaku tuan rumah podcast Green Campus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Dan saya Amar Zainuddin selaku Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.